Tetapi begitu banyak informasi makin terbuka yang kita bisa akses. Itu artinya mau memonopoli tafsir, maupun informasi itu nggak bisa sekarang. Penggunaan antek asing yang dimaksudkan Prabowo ini secara umum ini apa sih? Gitu. Kok bisa narasi ini digunakan secara terus-menerus? Ya memang statement itu kan sangat tendensius ya. Sebetulnya kalau pengertian antek asing adalah bagian di dalam hubungan antara Indonesia dengan luar negeri. Ini memang pengertian ini kan diletakkan dalam konteks di mana kritik yang begitu meluas dan tidak segera direspon dengan memperbaiki kebijakan, mengoreksi kebijakan-kebijakan, tapi mencari aktor-aktor yang lain yang diundang untuk melihat dan memojokkan itu. Menurut saya ini sebetulnya tidak tepat, bahkan bisa menjadi bumerang. Karena kalau kita konfrontasi dengan siapa sih sebetulnya yang antek asing, kalau pengertian antek asing adalah bagian dari agensis yang itu adalah dalam skala ekonomi politik internasional, dia adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan dirinya itu melakukan sesuatu karena skenario skema internasional. Maka sebenarnya banyak sekali kebijakan kita itu adalah bagian dari antek asing. Ya, kalau kita lihat dalam aspek itu maka sebetulnya itu justru bumerang. Karena sekarang ini era di mana informasi makin terbuka, ada jejak digital yang menggambarkan siapa yang dekat dengan international agency, tokoh-tokoh yang selama ini cukup hegemoni dan dominasi dalam percaturan blok politik yang itu menciptakan ketergantungan dan seterusnya. Nah, saya selalu ingat itu waktu Orde Baru dulu ketika Soeharto itu dikritik oleh kelompok terutama kelas menengah mahasiswa, itu dia membuat tuduhan-tuduhan yang sebetulnya menggeser pokok masalah komunisme gitu ya Mas ya. Misalnya selain dia selalu mengundang teman-teman, wah ini ditunggangi komunisme, kemudian ditunggangi asing ya, terus kemudian ini subversi, gitu loh. Selalu tiga kata ini dimunculkan. Lalu muncul juga apa yang kita sebut dengan organisasi tanpa bentuk. Saya ingat waktu itu tahun 96, 97 itu ketika kritik itu direspon secara negatif, mestinya kita melakukan koreksi. Maka apa yang sekarang ini terjadi itu bagian dari reduplikasi. Tapi pertanyaannya apakah itu akan efektif? Tentu saja tidak, karena sebaran kritik itu tidak hanya kelas menengah sekarang ini, tapi kelompok-kelompok di masyarakat di grassroots pun asal punya alat komunikasi yang dipakai sebagai cara untuk mengartikulasikan pemikiran, ideologi dia. Jadi teknologi dia bisa dimanfaatkan sebagai counter ideologi. Orang melihat peristiwa perang aja tidak harus cerita ada dari berita-berita resmi, tetapi begitu banyak informasi makin terbuka yang kita bisa akses. Itu artinya mau memonopoli tafsir maupun informasi itu nggak bisa sekarang. Ini bagian dari cara lama untuk menjinakkan atau merepresi. Misalnya teror, itu menurut saya tidak akan bisa menghentikan. Justru ini akan menjadi bumerang. Nah, rasa-rasanya kita perlu berpikir ya bahwa pola-pola ini ya terjadi juga di beberapa tempat yang lain, di negara yang lain. Cuman kalau hari ini cara yang sama diperlakukan untuk menutupi problem-problem dari kesulitan negara mendialogkan, mendiskusikan dengan masyarakat sipil, maka ini tidak akan bisa efektif. Justru sebaliknya akan jadi barang. Ini saya tergelitik aja tadi Mas, ketika Mas menyebut Orde Baru. Apakah Presiden Prabowo ini dia adalah sebuah pribadi dari perjumpaan atau pergeseran Orde Baru ke pasca Orde Baru ya, di mana kita tahu bahwa dalam proses transisi itu seorang Prabowo menjadi aktor yang penting sekali ya Mas dalam proses transisi itu, dan termasuk kekuatan Barat menolak Soeharto, lalu kemudian gelombang demokratisasi dan Prabowo dianggap sebagai bagian dari kekuatan otoritarian ya Mas ya, dan bahkan terutama dalam proses pelanggaran HAM. Nah itu boleh jadi membekas pada diri seorang Prabowo di tahun 90-an akhir itu dan awal 2000-an yang membuat beliau merasa tidak diterima juga, tidak hanya di Indonesia tapi juga tidak diterima oleh dunia, khususnya dunia Barat gitu Mas. Dan sekarang ini ketika he is being a president, dia merasa ini saatnya saya balik meluncurkan label itu, tapi bukan ke luar negeri gitu loh Mas Ari, tapi justru ke sesama anak bangsa. Tapi di saat yang sama, kalau tadi saya tangkap dari Mas Ari, nanti Mas eksplorasi lagi, malah sebaliknya ke luar negeri justru
kelihatan dekat dengan yang disebut asing gitu loh Mas Ari ya. Nah yang pertama itu memang Prabowo ini kan dulu bagian dari ikonik regenerasi Orde Baru. Suka tidak suka sejarah menyatakan itu. Bukan kita dendam, tetapi jejak sejarah itu tidak mungkin langsung dihilangkan. Nah ketika demokrasi itu meluncur, tidak mudah juga bagi Prabowo untuk diterima karena gelombang pasang demokrasi. Bahkan penolakan itu terjadi di awal-awal reformasi, terus bahkan ketika pencapresan juga begitu, sekalipun ini sebagian yang menolak juga masuk ke dalam struktur kekuasaan sekarang ya. Tapi poin saya adalah selain simbol aktor, itu juga ekosistem politik itu masih diwarnai oleh cara-cara Orde Baru. Ini terlihat dengan pembalikan remilitarisasi. Dan sebetulnya ketika demokratisasi ditandai oleh supremasi sipil itu memisahkan TNI dan Polri, dan di situ pula ditata demokrasi ditandai oleh supremasi sipil, itu artinya ini pemerintahan sipil. Maka militer harus menjadi fungsi pertahanan dengan profesional. Kemudian polisi urusan keamanan sipil gitu. Ini kan udah mulai lagi terjadi ketegangan ulang gitu. Rasa-rasanya kalau ini bisa dilacak ulang, maka di titik mana kita itu cukup rentan. Gitu. Maka ketika ngomong tentang anti asing sebetulnya tidak terlalu sulit. Siapa sesungguhnya yang anti asing? Kalau asing itu diartikan bahwa perjanjiannya, perdagangannya, politik luar negerinya itu cenderung mengadopsi model-model yang dikembangkan oleh Amerika misalnya. Yaitu sebetulnya siapa sesungguhnya yang anti asing? Tidak terlalu sulit orang bicara itu. Nah oleh karena itu memang ini juga pola yang juga dirasakan dulu waktu teman-teman LSM. Ya bekerja sama dengan mitra donor gitu, dan kemudian hanya gara-gara itu kemudian dianggap anti asing. Kita lupa bahwa demokrasi di Indonesia itu lahir dari proses antara pergulatan perjuangan dari rakyat, juga para pemikir juga tentang kita lacak dalam sejarah, tapi juga inspirasi dari negara-negara lain. Nah itu artinya Soekarno sendiri adalah bagian dari aktor yang punya daya jelajah dan punya keterbukaan pikiran soal itu. Kecenderungan sekarang ya terjadi rumusan baru ya, anti asing adalah rejim, sementara anti rakyat adalah masyarakat sipil kan gitu. Saya tangkap tadi kan kita tidak menginginkan itu sama Mas Ari. Ada antagonisme antara dua konstruksi ini kan, dan harus ada solusinya terhadap. Nah kurang lebih Mas Ari, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh warga negara baik sebagai individu maupun kelompok ya Mas, masyarakat sipil, kampus gitu ya misalnya. Konsolidasi ideologis tanda petik ya di dalam masyarakat sipil juga terbentuk gitu sehingga punya kritik ideologi yang solid terhadap kecenderungan rejim memanipulasi ideologi. Ya menurut saya tuduhan tentang anti asing itu nggak usah diberi perhatian serius. Karena siapapun tahu bahwa siapa yang ada asing. Dan menurut saya ini justru komunikasi antar kelompok di masyarakat sipil makin intens untuk mencari akar masalah, advokasi atas kasus-kasus itu. Nah sikap ini yang kita sebut sebagai cara untuk gerakan sosial sipil itu adalah bagian dari penyeimbang negara supaya tidak terlalu berlebihan gitu. Nah karena sekali lagi fragmentasi yang ada di level negara ini punya risiko yang tidak saja munculnya polisi-polisi yang satu sama lain benturan, tapi ini data ini bisa ada teror gitu. Ini bukan kami kok, ini kelompok ini kok, ini gitu, nggak bisa begitu. Nah oleh karena itu masyarakat sipil perlu juga terus melakukan komunikasi, melakukan konsolidasi. Pilihan terpenting adalah jangan gampang dibelah gitu. Karena memang problem pokok yang diperjuangkan itu apa? Kita perlu menyelamatkan demokrasi. Kita perlu untuk memperbaiki situasi ekonomi yang secara internal harus koreksi karena kebijakan yang mungkin dianggap keliru. Sekaligus antisipasi krisis akibat dari konstelasi internasional yang di situ tergambarkan akan muncul dampak dari perang. Maksud Mas Ari adalah kita mendekati narasi itu perdebatan anti asing dengan secara kritis sebetulnya. Jangan kemakan soal anti asing itu. Karena menurut saya ini hanya cara untuk menggambarkan. Saya yakin ini tidak akan efektif. Nah kita harus melakukan sikap kritis. Perjalanan masyarakat makin kesini, makin tahu. Misal diskurs nggak ada kok perbincangan soal mereka bereaksi atas anti asing. Dan statement itu tidak membuat masyarakat kemudian terbelah, enggak juga kok. Kalau dulu iyalah, sekarang enggak karena informasi ini makin bisa diakses. Itu yang supaya produktif, ya kita harus punya cara pandang bahwa
ada krisis ini yang kita harus lakukan apa di level masyarakat sipil, memastikan agar masyarakat tidak terus terjepit atau tersudutkan, tapi kita bisa perkuat dengan konsolidasi. Artinya bagi Mas Ari, narasi anti asing dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, sampai saat ini tidak efektif lah Mas ya. Justru sebaliknya kalau tidak hati-hati rejim malah menjadi antagonisme lewat narasi ini kan, dia anti asing ya Mas Ari ya. Iya, itu yang kukira perlu dipikirkan. Terima kasih Mas Ari.